At the heart of the Fulbright program, the premier educational exchange program operated in over 150 countries worldwide, are the principles of international partnership and cooperation. For 65 years, the Fulbright program in Indonesia has supported more than 3,000 Indonesians and 1,200 Americans to study, do research, or teach in a variety of disciplines in our two countries. The partnership between Indonesia and the U.S. has been strengthened by AMINEF, the binational Fulbright Commission that has managed the program here for 25 years. This partnership continues to empower talented minds in both countries to experience new environments, contribute to their fields or professions, and inspire those around them. I think the most memorable experience from studying in the U.S., the opportunity to meet people from different backgrounds, from different countries, from different cultures. Because when I started to learn about others, at the same time I also learned about myself, about my weaknesses, about my strength, how I learn from others, how I share my experience with others. So we learn from one another. I think that's very important, which I might not ever get in other places. The opportunity to meet people from these, diversities. It was a once-in-a-lifetime experience, and I felt privileged every day that I had a Fulbright. For 2 years, I could study almost anything I wanted to learn what made Indonesia tick. Well, what was the important thing is it gave me an opportunity to study. I will never be able to go there to the US on my own. My family cannot support me to go that far. And going to the US was something extraordinarily fantastic at the time, My Fulbright scholarship at Columbia did not only change, but basically dictated my life, the course of my life. Over the last 65 years, Indonesian and American Fulbrighters have made important contributions in many fields: arts, science, economics, English language teaching, and various branches of humanities and social sciences. In a bigger picture, Fulbright has an immense impact on the mutual understanding among Indonesians and Americans. Fulbrighters have gone on to become prominent figures in their respective fields and communities. I have an opportunity to become a role model in the field of work that I choose to do. For example, as a journalist, I did a lot of coverages for the sake of the public, like exposing corruption. To name one Fulbrighter whose work I admire the most is Azumardi Azra. He builds up peace in the society, especially in the interreligious works. I brought improvement by transforming Institute of Islamic Studies into full-fledged university, because I believe young Muslims should be widened, their intellectual horizon should be widened. And I said, you can study, you can learn from any sources of knowledge, including US. Yeah. I immediately felt at home in Kendari, and then that's something that I want people to feel when they come to America or when they visit my home, is just welcome and comfortable and safe. To be a Fulbrighter is to be a citizen diplomat, and that means not only sharing my own culture coming from America and my own experiences, but even more than that, being a listener and a taker of all the culture that's around me in Indonesia. The Fulbright program continues to inspire the next generation of leaders and the communities which they serve. Well, I think Fulbright is different from other scholarships in that, frankly, I think it's the most prestigious and most competitive scholarship program in the world. And I think the other thing that sets it aside is the expectation that we all are going to contribute to each other's societies. Fulbright is unique because this is the legacy of Senator Fulbright. It's about public service. So if I'm a Fulbrighter and I don't do public service, I do not represent, the mission of Senator Fulbright. Let's say when I went back from the US, I started to teach. Actually, I was confused at that time if I really wanted to teach at the university or in another place. But the first day I returned to the university, my student came to me, please don't go again. And for me, to touch one's life, you cannot measure. This is like
to touch the whole country. And for me, even if I have impact only to one student, that's enough, as long as he become, a better person than myself. Through the Fulbright experience, we contribute to the development of both Indonesia and the U.S. and inspire future generations of both nations. Itu tadi video perjalanan beasiswa Fulbright di Indonesia. Ingin merasakan pengalaman transformatif seperti para alumni yang tampil di video tersebut? Nah, rekan-rekan bisa mempertimbangkan untuk melamar program Fulbright Visiting Scholar. Kira-kira seperti apakah program Fulbright Visiting Scholar itu? Berikut ini kami akan sampaikan paparannya. Untuk keperluan ini, saya akan membagikan slide paparannya. Oleh karena itu, silakan saja langsung dimulai dari tim studio. Ya, tim studio mohon untuk tampilkan paparan untuk program Fulbright Visiting Scholar. Ya, terima kasih. Kita langsung saja mulai ya informasinya. Next. Nah, kita kembali kepada penjelasan mengenai program Fulbright secara umum. Seperti yang tadi sudah disampaikan di dalam video, bahwa program Fulbright itu ditawarkan di kurang lebih 150 negara, di mana sampai saat ini, tahun 2021, tercatat sudah ada 400.000 Fulbrighter sedunia. Nah, yang merupakan termasuk dalam list alumni beasiswa Fulbright, itu ada 40 orang presiden, 60 orang penerima Nobel Prize, dan juga penerima penghargaan lainnya. Berikutnya, next. Untuk program beasiswa Fulbright di Indonesia sendiri, penerima program Fulbright di Indonesia itu pertama kali berangkat ke Amerika Serikat pada tahun 1952. Sementara Fulbrighter Amerika pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1960. Dan dalam kurun waktu 69 tahun, ada sudah kurang lebih 3.000 orang alumni Indonesia dan 1.200 alumni Amerika. Di mana untuk profil penerima beasiswanya, 80% adalah penerima beasiswa Indonesia di tingkat S2 dan S3, serta 20% sisanya adalah penerima fellowship di berbagai program nirgelar. Next. Fulbrighter Indonesia yang pertama adalah Bapak Hasan Syadili, yang merupakan penerima beasiswa Fulbright Master's Degree tahun 1952 di bidang sosiologi di Cornell University. Nah, beliau adalah penyusun kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris yang hasil karyanya masih kita rasakan hingga saat ini ya. Next. Untuk Fulbrighter Indonesia pertama berikutnya adalah Bapak Rustandi Kartakusuma yang mengajar sastra Indonesia di Yale University. Dan selain beliau, berikutnya ada dari Kiai Haji Agus Salim, next please, yang merupakan cendekiawan Muslim terkemuka, yang merupakan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ketiga. Beliau memberikan kuliah bertema Islam dan Nasionalisme Indonesia di Cornell University. Oke? Ya. Dan selain mereka, beberapa orang penerima beasiswa Fulbright Visiting Scholar itu beberapa diantaranya adalah mereka yang merupakan tokoh-tokoh ternama di bidang masing-masing. Seperti contohnya ada Profesor Diponita Karnawati yang saat ini merupakan Kepala BMKG, terus setelah itu ada Dr. Baskara Wardaya, yaitu sejarawan Indonesia terkemuka, serta Profesor Nasaruddin Umar yang merupakan imam besar di Masjid Istiqlal, dan juga Profesor Tian Belawati yang merupakan salah satu tokoh pendidikan tinggi Indonesia. Selain mereka, berikutnya ada juga Dr. Haidar Bagir yang merupakan seorang penulis, dan juga Andreas Harsono yang merupakan seorang aktivis di bidang hak asasi manusia,
Profesor Pratiwi Sudarmono yang merupakan astronot wanita pertama dari ASEAN, dan juga ada penulis atau pakar dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Profesor Mokhtar Kaboti. Nah, selain nama-nama ini, beberapa nama Fulbrighter lainnya, mereka memiliki karya di bidang masing-masing yang mereka tekuni. Salah satu yang Anda lihat di layar saat ini adalah Dirjen Guru dan Ketenagakerjaan Dikti, yaitu Dr. Iwan Syahril. Oke, berikutnya, untuk Fulbrighter Amerika yang melakukan riset atau mengajar di Indonesia, itu juga ada 1.200 orang ya, yang ada di layar Anda saat ini, diantaranya adalah Dr. Philip Yampolsky dan juga Profesor Nancy Peluso. Mereka ini kerap menyebut dirinya sebagai seorang Indonesianis karena mereka berbagi keilmuan dan pengetahuan tentang Indonesia di berbagai kesempatan di kancah internasional. Sekarang kita masuk kepada penjelasan mengenai program Fulbright Visiting Scholar. Ya, next. Program Fulbright Visiting Scholar merupakan kesempatan bagi akademisi dan profesional Indonesia yang memiliki gelar doktor atau sederajat yang ingin melakukan riset pasca doktoral di institusi di Amerika Serikat selama 3 sampai dengan 6 bulan. Lalu preferensinya akan diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat namun belum memiliki pengalaman substansial di Amerika Serikat. Dan tujuan beasiswa ini bukan untuk menghadiri konferensi atau menyelesaikan disertasi doktor ya, karena tujuan beasiswanya adalah untuk riset pasca doktoral. Siapa sajakah yang bisa melamar program Fulbright Visiting Scholar? Persyaratan umumnya adalah mereka merupakan warga negara Indonesia, berbakat kepemimpinan dan aktif di kegiatan sosial, berbahasa Inggris fasih, lalu juga sanggup menyelesaikan penelitian di Amerika, dan kembali ke Indonesia setelah penelitian, serta memiliki komitmen pada bidang studi yang dipilih. Yang bisa melamar program beasiswa Fulbright Visiting Scholar adalah mereka yang sudah memiliki gelar S3 atau sederajat, memiliki kemahiran berbahasa Inggris yang memadai, walaupun skor TOEFL tidak diperlukan untuk melamar program ini, dan sudah menghubungi atau mengidentifikasi calon institusi di Amerika Serikat. Dalam hal ini, tidak perlu memiliki letter of invitation. Nah, yang berikutnya adalah memiliki rencana untuk menyelesaikan dan mempublikasikan hasil penelitian setelah program. Siapakah yang tidak memenuhi persyaratan? Nah, mereka yang tidak memenuhi persyaratan adalah yang merupakan anggota keluarga dekat karyawan Aminef atau Kedutaan Besar Amerika Serikat, atau sedang mengajar, belajar, atau melakukan penelitian di Amerika Serikat, atau mereka yang telah menerima beasiswa Fulbright dalam 5 tahun terakhir. Yang berikutnya, mereka yang berstatus permanent resident atau saat ini tinggal di Amerika Serikat, serta mereka yang pernah menerima visa Amerika Serikat tipe J1, kategori profesor atau peneliti dalam 2 tahun terakhir. Nah, fasilitas mengikuti program, selama mengikuti proses seleksi di Indonesia, kami akan menanggung penuh biaya-biaya yang berkaitan dengan proses seleksi, seperti contohnya tiket pesawat pulang pergi, akomodasi, dan juga uang saku, serta ketika sudah berada di Amerika Serikat, Anda akan diberikan tunjangan hidup bulanan, tunjangan profesional, biaya laboratorium, dan penelitian jika diperlukan, serta diberikan tiket pesawat pulang pergi dan asuransi kesehatan. Untuk persyaratan mendaftarnya, yaitu ada 8 komponen. Ada formulir aplikasi daring, menyertakan bibliografi, esai project statement, 3 surat rekomendasi, lalu setelah itu legalisir transkrip akademis dan juga ijazah dalam bahasa asli dan terjemahan bahasa Inggris, fotokopi kartu identitas yang masih berlaku. Apabila sudah punya surat undangan atau letter of invitation dari institusi di Amerika Serikat, boleh dilampirkan. Kalau tidak ada, tidak masalah. Dan yang terakhir adalah CV dalam bahasa Inggris maksimal 6 halaman. Untuk formulir pendaftaran daring program Fulbright Visiting Scholar, tautannya bisa ditemukan di laman Aminef, www.aminef.or.id, lalu setelah itu nanti masuk kepada bagian Fulbright Visiting Scholar, nanti akan kami tampilkan di akhir acara bagaimana cara menavigasinya, dan ini adalah
penampakan atau penampilan dari online form yang nanti Anda akan isi. Ya, oke, next. Tenggat waktu pendaftaran yaitu 1 November 2021. Oke, next. Untuk informasi lebih lengkap, tentunya laman Aminef adalah referensi utama untuk pelamar Fulbright Visiting Scholar dari Indonesia, yaitu di aminef.or.id. Next, apabila Anda ingin mengetahui tentang pengumuman atau rekam jejak para alumni, hasil karya mereka, Anda bisa mendapatkannya di kanal media sosial Aminef, yaitu ada Facebook page, ada Twitter, dan juga ada Instagram. Lalu, kalau ada pertanyaan, Anda bisa langsung saja telepon ke kantor Aminef atau mengirimkan email. Nah, mengenai telepon, itu kami akan segera merespon Anda apabila kantor kami sudah beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan peraturan yang diberlakukan selama pandemi ini. Jadi, kalau ada pertanyaan yang sekiranya spesifik, untuk saat ini sebaiknya kami ingin arahkan via email saja ya. Oke. Nah, selain program beasiswa Fulbright Visiting Scholar, ada juga 6 program beasiswa Fulbright lainnya, yaitu meliputi Master's Degree, PhD, program FLTA, DAI, Hubert H. Humphrey, maupun US ASEAN Visiting Scholar, di mana semua informasinya bisa didapatkan di laman Aminef. Oke, selain beasiswa Fulbright, ada juga 2 program beasiswa lainnya, yaitu CCI Program dan Global Undergraduate Exchange Program yang juga kami tawarkan kepada warga Indonesia. Nah, sekelumit mengenai Aminef atau American Indonesian Exchange Foundation, kantor kami berlokasi di Jakarta. Ya, next please. Kami merupakan pengelola beasiswa Fulbright dan program beasiswa lainnya di Indonesia. Yayasan Aminef merupakan yayasan nirlaba dwi bangsa, di mana Dewan Pembina dan Dewan Pengurusnya berkebangsaan Amerika dan Indonesia. Kami sudah berdiri sejak tahun 92, dan program Fulbright yang kami kelola merupakan salah satu yang terbesar di kawasan Asia Pasifik. Visi misinya tentunya untuk meningkatkan saling pengertian dan rasa saling menghormati antara Amerika Serikat dan Indonesia melalui berbagai kegiatan pertukaran pendidikan, yaitu program Fulbright dan program beasiswa lainnya yang kami kelola. Nah, itu saja dari kami. Untuk berikutnya, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan tim studio